Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya. Oke dulur, pada kesempatan kali ini seperti video-video yang lain ya kemarin ya, kali ini saya akan memberikan video edukasi lagi dengan topik ya, tips cara mengatasi sapi tidak mau makan. Oke dulur, seperti biasa sebelum saya lanjut ya, saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, nyalakan loncengnya ya, dan juga like-nya dan juga share-nya jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baik dulur, langsung saja ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi, kita masuk ke materinya. Kemampuan sapi makan dengan bagus adalah salah satu kriteria sapi dalam kondisi sehat. Karena sapi makan dengan lahap adalah pintu utama untuk berproduksi. Masuknya pakan ke dalam tubuh sapi itu harus setiap hari. Mustahil sapi bisa nambah berat badan kalau tidak ada makanan yang dimakan. Ketika sapi mau mengkonsumsi ransum, maka ada kemungkinan bobot akan naik setiap harinya. Sedangkan jika sapi tidak makan pada hari itu, maka otomatis ada loss atau kehilangan berat badan. Atau para peternak biasa menyebut dengan susut badan. Oleh karena itu, peternak sapi harus selalu berupaya untuk menjaga nafsu makan sapi tetap terjaga. Selanjutnya, secara umum, sapi tidak mau makan itu ada beberapa faktor ya. Pertama, di sini rumen sudah penuh. Kedua, pH rumen turun. Ketiga, tidak ada pakan. Keempat, sakit. Dan kelima, stres karena perjalanan atau kepanasan atau banyak gangguan. Penurunan pH rumen ini erat kaitannya dengan asidosis. Ketika pH rumen turun, maka sapi akan berhenti makan dan mulai gayemi atau memamah biak. Gayemi atau memamah biak akan memproduksi kalium bikarbonat yang bisa berfungsi sebagai buffer untuk mengembalikan pH rumen kembali normal. Sapi yang sakit dan mengalami cedera kebanyakan berakibat pada penurunan nafsu makan sapi atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Adapun penyebab lain sapi tidak mau makan seperti: pertama, sapi pincang tidak mau makan. Kedua, sapi yang mengalami ketosis tidak mau makan. Ketiga, sapi yang demam juga tidak mau makan. Selanjutnya, pengobatan harus segera dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami oleh sapi. Sapi yang sedang stres, entah itu karena perjalanan, entah karena kepanasan, atau dijadikan tontonan, juga bisa menyebabkan sapi tidak mau makan, atau istilah saat ininya itu adalah ngambek ya dulur. Sedangkan cara untuk menjaga nafsu makan sapi adalah dengan langkah berikut. Pertama, melakukan vaksinasi pencegahan penyakit. Mencegah sapi supaya tidak terserang penyakit tetap yang terbaik. Meskipun demikian pelaksanaannya kurang begitu diperhatikan. Jangan lupa lantai kandang juga dibuat agak miring. Tujuannya supaya air kencing itu lebih mudah mengalirnya. Memang pemberian vaksin pada sapi ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap nafsu makan sapi. Akan tetapi, kalau penyakit strategis seperti virus jembrana, antraks, dan IBR menyerang sapi, akibatnya bisa lebih parah daripada hanya sekedar nafsu makan sapi hilang saja. Maka dari itu, pemberian vaksin terhadap penyakit strategis harus mulai dibiasakan pada peternak, terutama peternak skala kecil. Berikut ini tabel vaksin terhadap jenis penyakit yang kemungkinan menyerang pada sapi dan ternak ruminansia yang lain. Penyakit pertama adalah brusellosis.
Vaksin yang digunakan di sini adalah vaksin strain 19 ya, dengan bakteri Abortus S19 atau strain RB-51. Kemudian di sini ada penyakit antraks ya. Vaksin yang digunakan di sini adalah vaksin hidup strain Sterne. Selanjutnya di sini ada Septicemia epizootica atau SE. Vaksin yang digunakan di sini adalah vaksin inaktif atau bakterin. Selanjutnya penyakitnya adalah infectious bovine rhinotracheosis ya, atau IBR dengan vaksin inaktif BHV strip 1. Selanjutnya bovine viral diarrhea atau BVD ya, dengan vaksin hidup. Selanjutnya jembrana, ini menggunakan vaksin inaktif. Selanjutnya PMK atau penyakit mulut dan kuku dengan vaksin aftopor ya. Dan yang terakhir lumpy skin disease atau LSD. Ini belum ada ya vaksinnya dulu. Vaksin terhadap penyakit brucellosis bisa diberikan pada sapi sejak usia 4-10 minggu. Cara kedua adalah air minum yang bersih. Sebaiknya air minum harus tersedia setiap saat. Dan airnya juga harus bersih serta harus sering diganti. Air yang kondisinya kotor akan membuat bakteri jahat berkembang biak dan bisa merugikan bagi sapi kalian. Sapi yang mudah mendapatkan minum setiap saat bisa meningkatkan feed intake ya. Secara mudah kita bisa menggambarkan seperti ini. Sapi yang makan dan kemudian seret ya. Sapi akan berhenti makan sampai mereka mendapatkan air untuk diminum. Ketika sapi sudah minum, mereka akan melanjutkan makan kembali. Maka dari itu, mulai sekarang, selalu sediakan air minum pada palungan kalian di kandang. Cara yang ketiga adalah sapi tidak boleh sakit. Hampir sebagian besar sapi tidak mau makan karena sedang dalam kondisi sakit. Bisa dikarenakan penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Penanganan harus segera dilakukan dengan mengetahui jenis dan tanda-tanda penyakit yang dialami oleh sapi kalian. Selanjutnya, cara yang keempat adalah pemberian ransum yang konsisten. Pola pakan sapi termasuk dalam pola makan yang teratur. Teratur dalam artian jumlah dan waktu pemberian pakannya harus sama setiap harinya. Pemberian makan yang berubah-ubah akan mengganggu jam biologis yang sudah dibiasakan setiap harinya. Hal ini bisa mengganggu nafsu makan terhadap ransum yang telah diberikan. Perubahan pemberian ransum tidak begitu besar untuk pakan hijauan. Jadi ransum yang baik adalah ransum yang terbuat dari biji-bijian dan beberapa bahan yang mengandung protein yang lumayan tinggi. Selanjutnya, cara yang kelima adalah pakan serat. Semua hewan ruminansia membutuhkan pakan serat untuk menjaga supaya sistem pencernaannya itu tetap sehat. Contohnya adalah rumput gajah, rumput odot, rumput raja, tebon jagung, jerami, dan rumput lapangan. Keinginan untuk hasil cepat kemudian menambah dengan konsentrat sapi yang nutrisinya itu sangat tinggi. Tapi perlu diingat, pemberian konsentrat tanpa imbangan hijauan bisa menyebabkan penyakit kembung pada sapi, sehingga kedua bahan tadi harus diberikan secara bersamaan agar terjadi keseimbangan antara satu dengan yang lain. Cara yang keenam adalah kandang sapi jangan terlalu panas. Sebagian besar hewan memiliki respon stres terhadap panas, tidak hanya sapi. Hewan lain seperti kambing, domba, ayam petelur, puyuh, dan hewan lain bisa stres karena kondisi panas. Sapi akan memberikan respon tubuh terhadap lingkungannya yang panas. Responnya adalah mengurangi jumlah makan dan meningkatkan jumlah minumnya. Oleh karena itu, Indonesia negara yang tropis.
Maka dari itu, sesuaikan kandang sapi dengan iklim yang ada di Indonesia. Ketinggian kandang, atap, dan ventilasi perlu dibuat supaya udara bisa mengalir dengan lancar. Cara yang ketujuh, biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kesehatan sapi adalah prioritas utama. Sapi yang sehat, nafsu makan, dan produksinya juga menjadi optimal. Sumber dari berbagai penyakit adalah kondisi kandang yang sangat kotor. Amonia dalam jumlah banyak itu bisa mengganggu kesehatan sapi. Dan apabila amonia ini terhirup dalam jumlah yang melebihi batas, bisa menyebabkan penyakit yang menyerang saluran pernapasan sapi. Cara yang ke-8, memberikan vitamin B12. Sapi yang kekurangan vitamin B12 akan mengalami nafsu makan yang menurun dan berakibat pada pertumbuhannya yang menjadi lambat. Vitamin B kompleks ini berperan penting dalam sistem metabolisme pada sapi. Meskipun vitamin B bisa diproduksi sendiri oleh bakteri yang ada pada rumen sapi, pemberian atau injeksi vitamin ini sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan sapi yang sedang mengalami drop. Selanjutnya, cara yang ke-9 adalah jangan sampai kekurangan fosfor. Untuk sapi penggemukan, adanya mineral fosfor itu sangat penting. Sapi yang kekurangan fosfor akan lambat kenaikan berat badannya. Bisa dikatakan karena makannya itu sedikit. Selanjutnya cara yang ke-10 adalah herbal bisa meningkatkan nafsu makan sapi. Tanaman herbal seperti temulawak, bawang putih, daun pepaya, dan lainnya itu bisa digunakan untuk merangsang supaya nafsu makan sapi itu meningkat. Ini ada beberapa resep yang mungkin bisa kalian coba dulu. Temu ireng atau temu hitam, temulawak, kunyit, dan jahe, serta mengkudu, semua bahan tadi itu dicampur dan diblender sampai halus dan diberikan kepada sapi seminggu sekali. Ini bisa ditambahkan dengan gula merah. Selanjutnya yang kedua adalah 2 buah nanas dimasak dengan susu coklat, ditambah gula merah, ditambah garam, sampai menjadi bubur. Terus aduk ya. Kemudian ini diberikan kepada sapi kalian. Ketiga, temu hitam ditambah asam jawa ditambah garam. Semua bahan ini diblender dan diberikan pada sapi sehari sekali. Yang keempat, gula jawa ditambah asam jawa ditambah telur ayam. Ini dicampur semua, diberikan sampai nafsu makan sapi itu menjadi normal. Lakukan setiap hari ya dulu. Selanjutnya yang kelima, membuat jus dari daun pepaya dan ditambah dengan telur ayam ya, untuk diberikan secara teratur kepada sapi kalian. Dan yang keenam, breed improver 10 gram ya. Ini ditambah dengan 50 gram bawang putih. Breed improver cari di toko roti ya. Bahan ini dicampur atau diblender dan kemudian diberikan pada sapi 2 kali dalam seminggu. Itulah beberapa resep ya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang mungkin cari jamu buat sapi. Nah, itu tadi beberapa langkah ya, ada beberapa cara, ada 10 cara, ini bisa dimanfaatkan ya. Gitu aja dulur untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Jangan lupa like-nya, share, dan subscribe ya, agar teman-teman yang lain ini juga mendapatkan manfaat dari video yang telah dulu share ini. Baiklah dulu gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum, bye-bye.